Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP, kemudian junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan itu kuat, teman-teman. Tapi kalau TPPU-nya saya masih ini ya, masih belum yakin ada bisa terbukti gitu. Jadi jaksa tuh kalau misalnya dakwaan pertama tidak terbukti, maka di misalnya udah 7B tidak terbukti ya Nikita Mirzani harus bertempur lagi di 369-nya. Oke, itu teman-teman. Checkpoint inti udah dipegang, Mbak. Ya. Jadi gini ya, teman-teman, sekali lagi saya tekankan, jangan heran ketika nanti jaksa terkesan menyudutkan Nikita Mirzani gitu ya. Nah, yang harus kita kritisi itu bukanlah jaksa menyudutkannya, tapi relevan nggak sih apa bukti-bukti yang disajikan, relevan nggak sih dakwaan yang disajikan dengan alat buktinya. Misalnya kemarin kan dibahas ada pembicaraan melalui via aplikasi hijau gitu ya. Nah, nanti ada nggak sih buktinya gitu ya. Kemudian struktur dari dakwaannya itu benar nggak sih, itu yang harus kita kritisi gitu teman-teman. Iya, jadi jaksa ya memang dia tuh ibaratnya udah pengacaranya korban gitu. Jadi dia mewakili negara ya untuk kepentingan korban. Harusnya ditanya, nanti di pidana itu hakim tuh sifatnya aktif. Jadi dia akan ada sesi tanya jawab tentang produk. Nah, apalagi nanti kan ada permohonan ini kan dari terdakwa untuk menyajikan bukti-bukti yang meringankan. Iya, tapi kenapa lebih banyak doktrin yang dibahas? Itu juga salah satu bahan kritikan saya ya teman-teman. Jadi kan ketika doktip disajikan ya di dalam dakwaan itu saya jadi penasaran gitu, apakah doktip ini ada komunikasi gitu ya dua arah baik ke Nikita Mirzani maupun ke Mail ataupun Dr. Oki. Tapi faktanya ya kan ada tadi saya ditanya netizen juga ya di komentar di VT ya. Kan kita tidak tahu hasil ekstrak dari HP-nya mereka. Tapi kan faktanya kan di dakwaan resmi tidak ada dibacakan kan, ada obrolan pribadi antara Doktip dengan si Oki atau dengan Nikita Mirzani ataupun Mail kan nggak ada. Artinya saya rasa itu memang perlu dipertanyakan ya. Jika memang Doktip bukanlah bagian dari eh, salah satu terdakwa gitu ya, untuk apa disebut gitu ya? Atau jika disebut, kenapa sih tidak tidak bisa membuktikan kalau beliau terlibat gitu? Kalau hakim ada parameternya nggak bang untuk putusannya mendekati adil atau tidak? Ada. Nanti kan setelah setelah ini saya tuh nanti bisa memberikan ini ya, bisa memberikan prediksi. Jadi saya bisa memberikan prediksi nanti ketika sudah saksi-saksi ya, saksi-saksi udah pada keluar. Itu saksi apa sih materi-materi yang disajikan dari kedua belah pihak. Iya, jadi kayak dari alur cerita ibarat dongeng tuh ya teman-teman.
Dokter itu kayak semacam peran figuran aja di dakwaan itu. Gimana sih, pernah nggak sih kita ngelihat film awalnya kesannya tuh aktor utama gitu, tapi ternyata di belakangan hilang gitu aktor itu jadi kayak series aja. Jadi agak lucu, anomali teman-teman gitu. Ya kalau memang terlibat ya kan buktikan. Tapi kalau maksudnya kalau memang nggak terlibat ngapain masuk dari apa dalam konstruksi gitu ya. Tapi kan kembali lagi ya. Jadi jaksa itu dia pada dasarnya nggak bisa mengubah kronologi teman-teman. Jadi kan itu kronologi kan dari penyidik kan yang menemukan bukti permulaan. Jadi jaksa itu tinggal mencari pasal yang relevan gitu ya. Jadi dia nggak boleh kan itu kan berdasarkan dari BAP, dari BAP gitu. Jadi jaksa ya makanya siapa kemarin bilang ini bola panas dilempar ke jaksa itu betul. Jadi kasihan juga jaksa. Ya karena jaksa nggak boleh mengubah ini teman, nggak boleh mengubah kronologi. Jadi kalau kronologi yang disajikan dari penyidik begitu ya begitu. Tinggal dia menyusun dakwaannya gitu. Menurut versi dia yang gimana kira-kira menguatkan posisinya sebagai jaksa sebagai penuntut. Nah, kalau BAP jadi gini, saya percaya yang dikatakan Nikita Mirzani itu ada perubahan BAP 3 sampai 4 kali. Tapi perubahannya ini dalam rangka apa? Inikah apa penambahan berkaskah atau perubahan total? Karena pada dasarnya prinsip ini teman-teman itu nggak boleh diubah. Jadi dia tetap yang aslinya harus disimpan. Jadi tetap dilaporkan alasannya yang relevan gitu. Kenapa diubah? Tapi kalau cuma penambahan itu memang beberapa kali bisa sampai berkali-kali memang kalau penambahan gitu. Tapi nanti kan yang aslinya tetap harusnya yang aslinya tetap dilaporkan. Jadi tetap disajikan. Jadi nggak boleh dibuang. Jadi tetap harusnya harusnya tetap dilaporkan. Jadi nanti kan dinilai gitu. Jadi dinilai ketika seseorang memberikan keterangan secara tidak konsisten kan itu kan artinya what's wrong gitu ya. Gitu. Harusnya hakim bertanya. Ini juga saya kadang-kadang ngebalas komenan netizen juga nyebelin juga gitu. Ya kalau kasar ya saya juga kasar juga gitu. Tapi kalau sopan ya sopan. Amin. Mudah-mudahan hakimnya jujur dan tegak lurus. Harusnya sih jujur, karena ketua PN Jaksel itu kemarin ditangkap atas dugaan korupsi 60 miliar. Koreksi kalau salah ya. Harusnya sih ini masih idealis nih. Harusnya masih takut-takut untuk bermain atau tatap kedip-kedipan mata. Iya, kadang-kadang kadang-kadang saya tanggap ya kalau kasar udah saya kasarin aja gitu, nyebelin juga. Iya, keceplosan soalnya seru. Ini kayak saya bakal jadikan ini teman-teman. Saya bakal jadikan ciri khas saya nanti. Keceplosan-keceplosan. Gitu. Jadi dapat respon positif ya kita ikutin apa maunya audiens gitu ya. Nggak boleh ya. Kita nggak boleh kalau kita nggak diserang duluan kita jangan ngata-ngatain orang. Tapi kalau orang ngata-ngatain duluan ya katain balik.
Iya, jadi saya mau bikin personal branding atas saran teman-teman gitu kemarin. Jadi kadang tuh ini teman-teman yang narasi yang sebenarnya bukan keceplosan, pelesetan ya. Jadi itu sebenarnya spontanitas gitu. Jadi spontanitas saya itu kan sekarang suka-suka mikir ngomong gitu. Apa nih nanti di tag video yang ini nih kan terbagi beberapa kali tag kan gitu. Jadi satu kali tag nanti dia spontanitas saja. Tapi ketika saya ulang tuh udah nggak lucu gitu. Maksudnya surahannya ya ya itu kan makanya kan jadi bagian eksepsi. Nggak bisa. Profesi di bidang hukum mau jadi profesi apa? Yang pasti saya tuh dari dulu nggak pernah mau jadi praktisi malam. Nah, tapi belakangan ini, jadi saya pernah PKPA teman-teman. Saya sudah pendidikan advokat. Nah, tapi saya tuh kayak minat gak minat gitu untuk magang 2 tahun. Akhirnya ya saya mengambil jalur lain gitu, jalur lain, kegiatan yang lain. Malam malam gitu ya. Tapi nanti kalau nanti suatu waktu nanti tergerak ya, saya mungkin akan menjajaki bidang advokasi gitu ya. Mohon doanya teman-teman. Malam. Muka saya ada di PT banyak. Ada nanti. Kalau saya lagi di rumah yang satunya, saya spill muka. Tapi kalau di rumah yang sini enggak, karena gelap teman-teman. Amin, makasih ya. Jadi sarjana hukum itu banyak teman-teman profesinya. Nggak harus jadi pengacara. Jadi jaksa dari sarjana hukum basicnya. Kemudian hakim sarjana hukum. Kemudian staff legal, HRD banyak dari orang hukum juga. Notaris hukum juga. Itu. Jadi sebenarnya lulusan hukum itu bisa kemana-mana. Jambi, ya salam Jambi. Amin, 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 amin. Saya pengen sih nanti mau ke LBH gitu. Jadi nggak apa-apa, karena pengen aja teman-teman. Jadi di wilayah saya ini banyak mafia tanah ya. Jadi banyak mafia tanah, banyak orang-orang yang nggak ngerti gitu tanahnya diserobot gitu. Kadang kan sini banyak sawah, kasihan gitu kadang-kadang. Tapi di sini saya kadang-kadang teman ada aja minta bantuin ngurus-ngurus surat gitu. Amin. Nah, masalah Bang Pami dilarang ketemu klien. Gini, sebenarnya biasanya kalau di ruang tunggu itu kan di ruang tunggu teman-teman. Ruang tunggu untuk para terdakwa menunggu persidangan. Ada di beberapa PN tertentu ya, kayak misalnya di Tangerang, itu dibebasin aja.
apa pengunjung gitu, nggak ada kayak nggak dipersulit gitu ya. Kemudian di mana lagi ya, Jakbar juga nggak ribet. Tapi saya agak kaget juga di Jaksel itu ternyata selnya tuh jauh gitu dari apa dari pengunjung. Memang biasanya tuh ada jam istirahatnya, ada jam besuk namanya. Nah, kemarin itu nampaknya tuh kayak mungkin belum jamnya gitu ya, tapi biasanya tuh pengacara dapat akses. Tapi apakah itu suatu pelanggaran? Yaitu lebih ke moral aja, teman-teman. Saya stay-nya sekarang di Sulawesi, tapi saya bukan asli Sulawesi. Iya, harusnya pengacara boleh. Boleh. Iya, makasih ya. Makasih udah follow, teman-teman. Iya, overacting, betul. Jadi overact. Karena gini, teman-teman, kita juga melihatnya di sisi ini ya. Kan kasusnya ini disorot. Jadi setiap gerakan tuh pasti aja dikritik pasti. Baik dia membantu Nikita Mirzani, dikritik dari pihak pelapor. Tapi ketika mereka tegas, dikritik dari pendukung gitu. Jadi sebenarnya dilematis gitu ya. Jaksa apa para aparat penegak hukum yang menangani kasus ini dilematis sebenarnya. Kalau jadikan saksi ahli, masalahnya saya belum ada yang mengakui ahli, teman-teman. Jadi ada prosesnya, ada uh, prosesnya untuk kita tuh disebut sebagai ahli. Ini saya lagi arah untuk ke proses itu, teman-teman. Bantu doanya ya. Jadi saya ini kan basicnya perdata. Nah, belakangan karena saya mengikuti perkembangan kasus-kasus pidana khususnya undang-undang ITE ya di media sosial. Nah, saya nampaknya tuh tertarik tertarik ke ini, ke ITE gitu ya. Jadi saya lagi mendalami. Jadi saya lagi bikin-bikin jurnal, saya lagi bikin-bikin tulisan gitu. Itu nanti pengakuan itu nanti akan datang sendirinya, teman-teman. Gitu, nanti akan datang. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku. Jadi masih ada prosesnya gitu. Jadi teman-teman mohon bantu doanya ya. Gitu. Jadi saya ada planning-planning sebenarnya pengen memanfaatkan gelarnya. Kalau sekolah kayaknya udah cukup gitu. Jadi saya udah ada 2 gelar. Kalau ada rezekinya beasiswa lagi ya, kalau yang ketiga ya nggak apa-apa, saya ambil. Jadi alhamdulillah tuh saya 2 gelar itu gratis, teman-teman. Gitu. Jadi nggak ada rencana waktu itu ngambil S1 hukum, tapi berkah dari Yang Maha Kuasa, tadi duga-duga saya bisa kuliah, gitu ya. Jadi mukjizat, gitu. Jadi benar-benar nggak diduga dulu. Makanya pas kuliah itu saya benar-benar saya tekunin gitu ya. Iya, jadi waktu dulu IPK saya 3,85. Karena apa ya? Karena rajin masuk kan, rajin masuk itu, iya udah. Kalau rajin masuk itu kan nilai kita udah tinggi, teman-teman. Ya saya karena saya rajin masuk kali ya. Jadi setiap ada tugas saya bikin gitu. Swasta di Tangerang. Enggak. Nah, makanya teman-teman, jadi saya bercerita pengalaman saya waktu eh, mau skripsi sama ini
Itu alhamdulillah tuh lancar, lancar jaya, nggak dipersulit, nggak ada revisi tuh kayak sekali aja udah gitu. Benar nih demi Allah ya, saya cerita bukan mengarang-arang. Jadi benar kayak dipermudah. Dosennya tuh, dosen pembimbing saya tuh sayang sama saya teman-teman. Jadi beliau tuh dosen perempuan gitu. Jadi katanya inget kayak anaknya gitu. Iya, orang saya sampai apa? Masih ini apa? Mau ini, mau presentasi aja tuh dasi saya dipasangin. Jadi saya mau presentasi skripsi waktu itu dipasangin. Iya, saya 90-an. Terima kasih ya. Oh, Atma Jaya. Ya jurusan apa, Bunda? Dulu saya tuh ini di Tangerang itu di Daan Mogot, Batu Ceper. Amin, teman-teman makasih doanya ya. Apa banyak banget yang nanya nih bingung menjawabnya. Bang, jawab apa tuh udah nikah apa single? Ayo tebak. Saya udah nikah apa belum? Saya kasih PR nanti besok jawab. Nah, jadi kenapa waktu itu saya condong ke perdata, yaitu dosen saya tuh sama saya ngegemblengnya perdata, teman-teman. Jadi kayak apa? Diarahkan ke situ, saya nggak enak menolak waktu itu. Jadi akhirnya perdata. Tapi apapun itu, saya kan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan gitu karena bimbingan beliau itu. Jadi karena bimbingan beliau, makanya saya bisa dapat nilai yang bagus. Anak dua, udah nikah, ya tebak, udah nikah belum? Aduh, nggak tega jawabnya. Kalau lawyer perdata, amin.